Nah, jadi akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ini, nah ini disajikan soalnya gitu ya, disajikan pada neraca gitu ya, baik itu neraca pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu ya, dan juga disajikan pada pemerintah neraca pada pemerintah pusat. Jadi akuntansi konstruksi dalam pengerjaan itu masuk ya di dalam PSAP nomor 8 ya. Nah, jadi pada PSAP nomor 8 di sini akuntansi konstruksi dalam pengerjaan meliputi definisinya ya. Kemudian juga apa itu definisi konstruksi dalam pengerjaan? Ya, apa itu kontrak konstruksi? Ya, bagaimana penyatuan dan segmentasi kontrak? Ya, kemudian juga konstruksi, bagaimana pengakuan konstruksi dalam pengerjaan? Ya, dan juga bagaimana pengakuan atas biaya konstruksi gitu ya, dan juga pengungkapannya. Nah, di sini kita lihat ya definisi dari akuntansi konstruksi di sini. Nantinya ada beberapa paragraf gitu ya. Tapi terlebih dahulu tujuan dari PSAP nomor 8 ini adalah ya ada 3 gitu ya tujuannya. Yang pertama sebagai alat untuk mengidentifikasi gitu ya. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai ya konstruksi dalam pengerjaan. Ya, kemudian juga penetapan besarnya biaya yang dikapitalisir dan disajikan di neraca gitu ya. Dan juga penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Nah, jadi apabila suatu daerah ya atau suatu provinsi itu biasanya ada pengerjaan ya dalam multi years gitu ya, dalam 2 tahun atau juga dalam 3 tahun gitu ya. Maka bagaimana pengakuannya? Ya, pengakuan tahun pertama, pengakuan tahun kedua, atau juga pengakuan terakhirnya ya, pengakuan tahun ketiga. Disajikan apa tidak? Ya, nanti dalam hal ini dibahas ya. Dan sudah jelas disajikan pada neraca ya. Jadi di sini sifat dari aktivitas dari akuntansi konstruksi ini adalah berjangka panjang ya. Nah, itu tadi yang saya katakan 2 tahun atau 3 tahun, sehingga tanggal dimulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Nah, itu tadi ya, proyek yang multi years ya dalam pemerintah ya. Sekarang ini akhir tahun ini kan sering itu ya, per Desember itu berapa persen yang terrealisir ya dalam kurun waktu pembiayaan 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, itu. Jadi akuntansi konstruksi ini definisinya menurut PSAP itu adalah terutama apa ya, konstruksi dalam pekerjaan ya. Itu adalah aset tetap ya. Nah, jadi masuk kelompok aset tetap ya, aktiva tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Nah, itu yang dikatakan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan kontrak konstruksi adalah perikatannya, gitu ya. Perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu atau sama lain. Ya. Kemudian pelaksananya ada namanya kontraktor, kemudian ada uang muka, ya, lalu ada klien, lalu ada pemberi kerja, lalu ada retensi, lalu ada termin, ya, yang namanya progress billing. Itu definisinya adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak, baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar ya oleh pemberi kerja, gitu ya. Jadi konstruksi dalam pengerjaan di sini apa ya merupakan mencakup tanah, ya, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, serta aset tetap lainnya yang dalam proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan satu periode waktu tertentu dan juga belum selesai. Nah, jadi definisinya jelas di sini ya. Ada kata belum selesai, gitu ya. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan satu periode waktu tertentu. Jadi periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang lebih dari satu periode akuntansi. Nah, jadi biasa setahun, 2 tahun, atau juga 3 tahun, gitu ya. Nah, kontrak konstruksi di sini berkaitan dengan perolehan sejumlah aset ya yang berhubungan erat dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kontrak konstruksi meliputi ya kontrak jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset
seperti misalnya jasa arsitektur, ya, atau juga jasa konsultan perencana, gitu ya, atau juga misalnya jasa konsultan pengawas, gitu ya. Nah, jadi itu definisinya, gitu ya. Kemudian ada juga kontrak untuk perolehan konstruksi aset. Nah, jadi nilai realisasi perolehannya, gitu ya. Nah, jadi itu dikatakan dengan kontrak konstruksi, gitu ya. Nah, bagaimana penyatuan atau juga dan segmentasi kontrak konstruksi tersebut, gitu ya. Nah, jadi penyatuan dari kontrak konstruksi tersebut itu pada satu komponen atau satu kontrak dapat diidentifikasi secara terpisah, ya. Jadi PSAP sendiri menyatakan kontraknya itu bisa diakui secara terpisah, ya, atau suatu kelompok kontrak secara bersama, ya, agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi, gitu ya. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila syaratnya terpenuhi, ya. Jadi kalau misalkan diakui terpisah, pertama harus ada proposal yang terpisah. Yang kedua, setiap aset dinegosiasikan secara terpisah, ya kan? Kemudian juga biaya masing-masing aset itu bisa diidentifikasi, maka dia boleh dipisah, ya. Ya, suatu kontrak konstruksi berisi klausul yang mungkin konstruksi aset atau permintaan pemberi kerja dapat diubah sehingga konstruksi aset dapat dimasukkan dalam kontrak tersebut, ya. Nah, bagaimana pengakuannya? Pengakuan kontrak konstruksi. Nah, pengakuannya kontrak konstruksi besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi ada, ya, satu. Kemudian ada biaya perolehan, dua, ya. Kemudian ada aset yang sedang dalam pengerjaan. Nah, itu, ya. Jadi kalau misalkan asetnya udah selesai, maka bukan diakui sebagai kontrak konstruksi, gitu ya, tetapi sebagai aktiva tetap gedung misalnya. Nah, jadi masalah recognition ini perlu sekali, gitu ya. Kalau misalkan suatu gedung atau juga konstruksi itu dikategorikan sudah siap 100%, maka dikatakan bukan lagi sebagai konstruksi, gitu ya, tetapi sebuah aktiva tetap. Nah, ini 3 kriterianya, ya, yang harus diakui, gitu ya. Nah, jadi harus terpenuhilah syarat ini. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pekerjaan biasanya bersifat operasional, gitu ya, atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang. Oleh karenanya diklasifikasikan di dalam aset tetap. Misalnya jalan tol, gitu ya. Boleh nggak jalan tol itu diakui sebagai aset konstruksi? Bisa aja, gitu ya. Misalnya jalan tol Banda Aceh Banda Aceh Sigli, gitu ya. Tapi yang siap Banda Aceh misalnya yang siap itu hanya Banda Aceh Belang Bintang, ya. Nah, artinya Banda Aceh Siglinya belum siap, gitu ya. Maka diakuilah sebagai kontrak konstruksi, gitu ya. Bagaimana pengukurannya? Nah, jadi bagaimana pengukurannya dicatat disebut dengan biaya perolehannya. Nah, itu pada saat biaya perolehannya. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, bagaimana pengakuannya? Nah, jadi biaya berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, satu syaratnya, ya. Biaya yang dapat didistribusikan, ya, pada kegiatan yang umumnya dialokasikan ke konstruksi tersebut, dua. Dan juga biaya yang khusus dibebankan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan. Lantas biaya apa saja yang berhubungan langsung itu? Nah, seperti misalnya biaya penyelia, biaya bahan, ya, biaya pemindah sarana atau peralatan dari satu lokasi ke lokasi lain, biaya sewa, biaya rancangan. Nah, ini semuanya biaya langsung, ya, disebut, ya. Jadi ada 5 kategori sebagai biaya langsung dari suatu kontrak konstruksi. Oke. Kemudian biaya dapat didistribusikan ke kegiatan kontrak konstruksi, umumnya dialokasikan ke konstruksi tersebut meliputi asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis, serta biaya yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti misalnya biaya inspeksi. Nah, jadi yang ketiga ini adalah biaya tidak langsung, ya, dari suatu konstruksi. Sedangkan yang di atas tadi adalah biaya langsung dari suatu kontrak konstruksi, gitu ya. Nah, nilai konstruksi dikerjakan oleh kontraktor yang melalui kontrak konstruksi, gitu ya. Jadi dalam satu kontrak konstruksi itu ada termin, ya, syaratnya.
ada kewajiban yang harus dibayar, ya, ada klaim ya kepada pihak ketiga, gitu ya. Kemudian pembayaran atas konstruksi pada umumnya dilakukan secara termin ya. Biasanya secara termin berdasarkan pada realisasi. Biasanya down payment 25%, gitu ya. Kemudian tahap kedua 50%, ya. Kemudian tahap ketiga 100%. Nah itu. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisir, gitu ya, dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal ya. Nah, jadi dikapitalisir ya kalau ada biaya pinjaman. Biaya pinjaman mencakup biaya bunganya. Nah, biaya bunga juga ditambahkan ya, dikapitalisir, dan biaya lain yang timbul. Jumlah biaya pinjaman dapat dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga ya. Jadi yang dikapitalisir atau jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak melebihi biaya bunga yang dibayar dan masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Ya. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara atau tidak disebabkan hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisir, ditambahkan ya. Pemberhentian sementara pekerjaan melalui kontrak konstruksi dapat terjadi ya karena beberapa peristiwa seperti misalnya force majeure ya atau juga campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang ya. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dan pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, ya biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana pengungkapannya? Ya. Jadi pengungkapannya dinyatakan di dalam paragraf 34, gitu ya. Jadi pengungkapannya yang diungkapkan apa saja di disclosure. Di disclosure adalah rincian kontrak. Jadi rincian kontrak artinya tingkat penyelesaian berapa persen dan juga jangka waktunya berapa lama, gitu ya. Nilai kontrak konstruksi dari sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dari yang masih harus dibayar, uang muka yang dikerjakan dan juga yang namanya retensi ya, kemungkinan retensi. Artinya kalau misalkan ada pekerjaan yang diklaim tidak sesuai dengan spek, ya maka ada namanya retensi ya, itu retensi. Nah, sejak 2010 ya berlaku ini. Baiklah, silakan ada yang mau didiskusikan ada sekalian? Ada? Silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Baiklah, jangan lupa ya